Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Musfa Putri, NIM 19231055, berasal dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah saya saksikan dari video dosen kita, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, dengan materi konsep kepemimpinan dalam organisasi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi pada kali ini, yaitu konsep kepemimpinan dalam organisasi. Konsep kepemimpinan dalam organisasi atau kepemimpinan itu dapat kita sebut dengan leadership. Ada beberapa teori munculnya istilah kepemimpinan atau istilah leadership ini. Yang pertama itu teori genetis. Dari namanya saja kita sudah tahu teori genetis, yaitu gen, artinya keturunan. Pemimpin muncul karena dilahirkan. Ketika seseorang lahir, diyakini orang tersebut memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Contohnya itu dari keluarga kerajaan, yang mana nantinya permaisuri akan melahirkan seorang pangeran, yang pangeran ini siap atau tidak siap pasti nanti suatu saat akan menjadi seorang raja. Inilah yang dimaksud dengan teori genetis atau itu garis keturunan. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan karena emang sudah garis keturunannya, seorang pangeran yang dilahirkan oleh permaisuri nantinya akan menjadi seorang raja. Baiklah, teori selanjutnya setelah teori genetis tadi, teori yang kedua itu adalah teori sosial. Maksudnya teori sosial di sini adalah pemimpin itu dibentuk atau dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Maksudnya di sini adalah semua orang, kasta manapun, apapun siapapun itu berhak menjadi seorang pemimpin. Dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi maksudnya di sini pemimpin itu dipersiapkan atau dibentuk sejak kecil, atau jika dia ingin menjadi seorang pemimpin dapat dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Itulah yang dimaksud dengan teori sosial. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori ekologi. Kita semua pasti pernah mendengar apa itu ekologi. Teori ekologi ini merupakan kombinasi dari kedua teori tadi. Teori yang telah saya sebutkan di awal tadi, yaitu teori genetis dan juga teori sosial. Teori ekologi ini muncul atas reaksi dari teori genetis dan juga teori sosial. Maksudnya di sini adalah seseorang akan sukses menjadi pemimpin jika dia memiliki genetis seorang pemimpin, seperti seorang pangeran tadi. Dan juga kemudian ditambah lagi dengan adanya teori sosial, yang mana dia dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Jadi tidak hanya dia itu memiliki garis keturunan sebagai seorang pemimpin, namun juga dipersiapkan sejak kecil dan sejak dini untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi diajarkan bagaimana seorang pemimpin harus bersikap. Jadi teori ekologi ini merupakan reaksi dari atau gabungan dari dua teori tadi, yaitu antara teori genetis dan juga teori sosial. Dari berdasarkan teori-teori tadi, dapat kita simpulkan apa itu pengertian kepemimpinan. Ada banyak orang atau ilmuwan-ilmuwan yang menjelaskan mengenai apa itu kepemimpinan. Dapat kita simpulkan adalah kepemimpinan ini terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau diri pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin ini terkait dengan seorang pemimpin yang mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya atau orang-orang yang di bawahnya untuk bekerja bersama-sama dalam hubungan yang erat untuk dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Jadi ini merupakan hubungan antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya untuk mencapai suatu tujuan dalam hubungan berbentuk tugas. Jadi dapat disimpulkan ini merupakan skill. Kepemimpinan itu merupakan skill atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau orang yang dipimpinnya atau bawahannya. Dan juga jika kita gali lebih dalam, itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang itu bisa dimiliki sejak lahir atau dibentuk sejak dini berdasarkan teori yang telah kita bahas di awal tadi. Berbicara mengenai kepemimpinan, tentunya ada syarat-syarat
yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin. Karena emang semua orang itu bisa menjadi pemimpin, tapi tentunya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang agar bisa menjadi seorang pemimpin. Itu ada 3 syarat. Yang pertama itu ada kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan itu merupakan suatu otoritas yang dimiliki oleh orang lain agar bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya atau orang yang berada di bawahnya, dan juga yang dapat memberikan wewenang kepada orang yang dipimpinnya atau bawahannya. Yang kedua itu adalah wibawa. Seorang pemimpin itu harus memiliki wibawa agar dapat dihormati dan dituruti oleh orang yang dipimpinnya atau bawahannya. Yang ketiga itu adalah kemampuan. Karena sudah jelas di awal tadi, kepemimpinan itu merupakan skill atau kemampuan seseorang untuk memimpin orang yang dipimpinnya. Jadi tentunya syarat yang ketiga dari menjadi seorang pemimpin itu adalah memiliki kemampuan. Karena tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin gitu. Kita harus memiliki kemampuan untuk membimbing orang-orang yang berada di bawah kita atau bawahan atau orang-orang yang kita pimpin sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik. Tentunya jika kita menjadi seorang pemimpin tentu sangat ingin menjadi pemimpin yang baik. Jadi bagaimana ciri-ciri kepemimpinan yang baik? Itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama itu memiliki penglihatan sosial. Apa maksudnya memiliki penglihatan sosial di sini? Maksudnya adalah seorang pemimpin harus dapat merasakan bagaimana lingkungannya. Jadi dia tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri tetapi juga pada semua bawahan atau orang yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu memiliki kecakapan berpikir. Tentunya seorang pemimpin itu harus cerdik, menentukan bagaimana strategi dan segala macamnya. Tentunya harus memiliki pemikiran yang cepat atau kecakapan dalam berpikir. Yang ketiga itu adalah keseimbangan emosi atau emosi yang stabil. Jadi maksudnya di sini adalah seorang pemimpin itu tidak boleh labil atau emosinya itu harus stabil, karena tidak mungkin jika kita bad mood kita melampiaskannya ke orang lain. Jadi itu harus memiliki emosi yang stabil dan juga tidak memiliki sifat yang labil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kepemimpinan. Ada beberapa jenis kepemimpinan, itu ada 2. Yang pertama itu ada kepemimpinan formal atau biasa disebut dengan kepemimpinan formal. Yang kedua itu ada kepemimpinan informal atau non formal. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Pertama kita akan membahas kepemimpinan formal atau kepemimpinan formal. Kepemimpinan formal itu merupakan seseorang atau pemimpin yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dengan sifat resmi dengan memiliki struktur yang jelas. Jadi ini sifatnya resmi dan ditunjuk dengan struktur yang jelas. Misalnya kayak ketua, wakil, sekretaris dan segala macam itu strukturnya jelas. Apa saja ciri-ciri dari kepemimpinan formal ini? Yang pertama itu ditunjuk oleh orang yang berwenang. Yang kedua memperoleh dukungan dari suatu organisasi. Yang ketiga harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal atau formal. Yang keempat itu memperoleh imbalan. Jadi dia sebagai pemimpin ini mendapatkan imbalan berupa bisa jadi penghargaan atau gaji, uang, tunai, piala dan segala macam. Selanjutnya yang kedua itu ada kepemimpinan informal atau non formal. Non formal itu berarti kebalikan dari formal. Maksudnya di sini adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin tidak secara resmi ditunjuk secara pemimpin. Bagaimana dan apa saja ciri-ciri dari kepemimpinan informal ini? Yang pertama, diakui oleh masyarakat sebagai pemimpin. Jadi diakui oleh orang-orang sekitar itu sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak adanya pengangkatan secara resmi. Ini dapat dilihat bedanya dengan yang formal tadi, itu pengangkatannya secara resmi. Informal ini pengangkatannya secara tidak resmi. Yang ketiga, tidak memiliki atasan dan tidak adanya garis keuangan dan juga tidak mendapatkan balas jasa. Kalau di formal tadi mendapatkan balas jasa seperti uang dan segala macam. Kalau di informal tidak memiliki balas jasa atas dia menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepala dan pemimpin. Umumnya orang akan menganggap kepala dan pemimpin itu adalah hal yang sama.
tapi ini sama sekali berbeda. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kepala. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu dan bertanggung jawab terhadap suatu tugas dan memerintah bawahannya dan bertindak sebagai seorang penguasa. Sedangkan apa itu pemimpin? Pemimpin itu seseorang yang dipilih oleh kelompok atau masyarakat tertentu dan dia memiliki kelebihan sehingga dia dipilih. Jadi kalau kepala itu diangkat, sedangkan pemimpin itu dipilih. Itu kemudian kita dapat melihat apa persamaan dari kepala dan juga pemimpin ini. Tentunya kepala dan pemimpin ini juga memiliki suatu persamaan, yaitu pertama, kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki bawahan. Yang kedua, kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki suatu tugas yang diemban. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa perbedaan dari kepala dan juga pemimpin. Perbedaannya yaitu yang pertama, itu kepala itu diangkat oleh instansi. Dan yang kedua, kepala itu berasal dari kekuasaan atasan dan juga bertanggung jawab ke atasan. Sedangkan pemimpin itu dipilih oleh orang-orang yang memang berwenang. Yang kedua, pemimpin itu bertanggung jawab terhadap atasan dan bukan bertanggung jawab ke atasan tapi terhadap atasan dan juga bawahannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan kepemimpinan. Ada 3 pendekatan kepemimpinan, yaitu pertama itu pendekatan sifat, yang kedua pendekatan perilaku, dan yang ketiga pendekatan kontingensi. Kita akan bahas pertama itu pendekatan sifat. Pendekatan sifat didasarkan dengan adanya garis keturunan dan dapat juga melalui latihan yang baik sebagai seorang pemimpin dan juga memiliki sifat-sifat yang baik sebagai seorang pemimpin. Apa saja ciri-ciri dari pendekatan sifat itu? Yang pertama, ciri-ciri pemimpin yang baik berdasarkan pendekatan sifat, yaitu pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua itu adalah cerdik, cakap, cerdas, dan juga tegas. Selanjutnya itu pendekatan perilaku. Dapat kita baca pendekatan perilaku berarti sikap. Suatu konteks keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjadi seorang pemimpin berdasarkan dengan keputusan yang diambilnya. Yang ketiga itu ada pendekatan kontingensi, yaitu maksudnya adalah menghadapi suatu permasalahan harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan, kita harus menghadapinya dengan seperti ini. Tentu saja berbeda karena semua orang itu berbeda. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pendekatan terpadu. Jadi ada 4 ya, pendekatan sifat, perilaku, kontingensi, dan juga terpadu. Pendekatan terpadu ini berarti terpadu itu memadukan dan menunjukkan kesamaan dari semua teori-teori yang ada tadi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.